Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Waalaikumsalam, Bu Nur. Oke, selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah luar biasa. Ya, alhamdulillah kita berjumpa kembali ya, Bu, untuk pendampingan 3 ini yang sudah kita lalui beberapa bulan untuk program pendidikan guru penggerak ini ya, Bu. Jadi pendampingan individu 3 ini, Bu, temanya tentang pembelajaran implementasi pembelajaran yang berpihak pada anak. Jadi nanti ada 3 fokus pendampingan yang kita bincangkan atau kita lakukan dalam kegiatan coaching ini, Bu, pada siang hari ini. Yang pertama, nanti kita akan merefleksi umpan balik feedback antara yang sudah jenengan berikan kepada kepala sekolah, rekan sejawat maupun murid. Kemudian yang kedua, diskusi mengenai pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga nanti itu diskusi mengenai lokakarya 2 yang sudah kita lakukan kemarin tentang tahapan kerja, Bu. Sudah siap, Bu Indah? Siap. Kita masuk yang sesi pertama untuk merefleksi hasil survei, umpan balik dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, Bu. Dari yang sudah jenengan berikan umpan balik yang sudah jenengan sebarkan kepada kepala sekolah, rekan sejawat maupun murid, itu dari Bu Indah sendiri apa kompetensi guru penggerak yang kurang baik atau perlu ditingkatkan, Bu? Ada beberapa, benar. Satu, mendorong anak-anak untuk belajar itu masih perlu ada peningkatan. Kemudian yang kedua, antara kolaborasi saya dengan orang tua itu juga sudah mulai dilakukan, tapi perlu ditingkatkan lagi. Yang ketiga adalah berbagi praktek baik. Untuk praktek baik sudah dilakukan ya di 1.6 kemarin. Namun untuk berbagi praktek baik di sekolah yang lainnya mungkin itu juga perlu diadakan. Ya, karena dengan pertama memang penting kolaborasi kita dengan wali murid ya untuk mendukung proses pembelajaran anak-anak ya, Bu ya. Oke. Kemudian dari kompetensi-kompetensi yang perlu ditingkatkan tadi, Bu, itu apa perencanaan panjenengan untuk mengasah kompetensi yang perlu ditingkatkan itu, Bu? Selalu mendorong anak-anak, memberi motivasi, memberi teladan. Nantinya pentingnya belajar hari ini itu untuk apa, untuk masa depannya anak-anak benar-benar menjadi individu dari, ya benar kata Ki Hajar ya, Bu ya, menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Ya. Itu, Bu. Kemudian dari panjenengan yang sudah jenengan rencanakan tadi memberikan motivasi, kemudian panjenengan ingin siapa saja yang terlibat dalam kompetensi guru penggerak itu, Bu? Tentu saja tidak hanya anak-anak ya, orang tua. Orang tua juga harus terlibat. Kenapa? Karena proses belajar anak itu kan tidak hanya di sekolah. Anak-anak itu dimanapun ya belajar, di rumah itu juga harus belajar. Dan kalau di rumah kan sudah di luar jangkauan gitu ya. Jadi kolaborasi dengan orang tua itu sangat penting. Berhubungan baik lewat WhatsApp, lewat grup itu juga penting untuk ditingkatkan. Terus ya, bagus sekali, Bu ya. Jadi kita tetap melibatkan dengan wali murid karena jam pelajaran di sekolah juga waktunya sangat sedikit. Betul. Lebih banyak yang ada di rumah. Bagus sekali, Bu Indah. Kemudian kita masuk ke sesi 2, Bu, tentang pembelajaran sosial emosional gitu. Panjenengan sudah mempelajari modul 2.2 gitu ya. Sampun. Itu mengenai apa, Bu? Pembelajaran sosial emosional. Jadi jenengan sudah mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional. Kemudian dari panjenengan sendiri, apakah apa yang sudah panjenengan rencanakan untuk proses pembelajaran sosial emosional yang sudah jenengan terapkan di kelas panjenengan? Sudah. Jadi sudah ada rencana, benar. Nantinya akan membuat modul ajar atau RPP ya, yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian nanti juga rencananya mau diselingi ini, benar. Saya di kelas saya itu cenderung anak-anaknya itu emosinya meluap-luap, gampang tersulut emosi, mudah dan sebagainya. Mau diselipi metode stop ya, teknik stop. Iya, teknik stop. Terus saya pribadi itu mau nyoba yang mindfulness juga sih ya. Barangkali
dua-duanya nanti bisa diterapkan, tapi ya nanti dicoba salah satu dulu. Ya, karena dengan pembelajaran sosial emosional itu yang kemarin kita sudah belajar tentang diferensiasi nggih, memenuhi kebutuhan sekarang emosinya anak-anak. Betul. Jadi kita dalam pembelajaran itu juga harus fokus dengan emosinya anak-anak melalui tahapan teknik STOM nggih, kemudian mindfulness seperti itu. Bagus sekali Bu Indah. Kemudian harapan panjenengan untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional setelah sudah diterapkan, harapan panjenengan apa Bu terhadap siswa? Tentu harapannya ya baik-baik ya Bu Nur. Yeah. Dari anak-anak nanti setelah pembelajaran, pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya juga akan menuju menjadi yang lebih positif, mampu mengelola emosi dengan baik. Ya. Sudah masuk ke sesi 2. Sekarang yang sesi ketiga Bu nggih, tentang tahapan Bagja yang sudah kita lakukan di Lokakarya 2 kemarin nggih. Yeah. Dari tahapan metode Bagja yang buat pertanyaan, ambil, gali, jabarkan dan atur eksekusi itu nggih, untuk merencanakan perubahan pada diri panjenengan itu seperti apa Bu? Merencanakan pada diri saya. Nggih. Ya mungkin dari B dulu ya Bu ya. Nggih. Bagja. Buat pertanyaan. Nggih. Kalau yang sudah saya pernah buat Bagja itu ya saya berusaha untuk menerapkan dulu. Jadi apa yang saya buat kemarin kan saya buatnya itu biar anak-anak itu terampil untuk berteknologi gitu kan. Buat pertanyaannya bagaimana caranya anak-anak itu terampil untuk berteknologi. Ya saya lakukan tahapan-tahapannya itu. Kemarin dapat ide waktu di Loka itu ada sapa sore. Saya juga sudah merencanakan itu. Jadi yang mulai ambil pelajaran itu kan sudah saya lakukan. Terus yang gali mimpi, terus J-nya jabarkan itu sudah semua. Jadi program-programnya itu sudah mulai ke tanya ke teman sejawat yang sudah pernah melakukan. Kemudian saya juga sudah izin ke kepala sekolah, terus meminta dukungan ke orang tua apakah program ini itu bisa dilaksanakan atau tidaknya. Sudah 3 kali sudah saya lakukan. Bagus sekali anak-anak berteknologi. Iya. Kemudian dari yang sudah panjenengan dapatkan itu nggih melalui metode atau tahapan Bagja yang tadi itu menerapkan tantangan panjenengan, apakah ada tantangan dalam menerapkan tahapan Bagja? Tantangannya itu apa ya? Tentang apa namanya? Kedisiplinan barangkali ya. Itu juga tidak hanya ke anak-anak benar. Saya juga berlatih untuk disiplin karena saya juga biasanya berkaitan dengan kegiatan yang saya terapkan itu anak-anak suka mengingatkan saya waktunya ini ternyata saya sendiri itu belum disiplin waktu. Nah itu tantangan untuk saya Bu. Ya, bagus sekali. Kemudian dari tahapan dan pelaksanaan Bagja tadi ada pun tantangannya, kemudian untuk perbaiki ke depannya apa Bu? Perbaikannya yaitu tadi Bu, berusaha on time ya. Jadi mengelola kegiatan itu kan kegiatan yang di Bagja itu kan saya lakukan di luar sekolah ya. Jadi sore hari itu tadi saya harus bisa mengikuti kegiatannya anak-anak, kegiatan saya juga. Jadi diatur waktunya sehingga saya itu juga ingat bahwa disiplinnya anak-anak dapat, saya juga dapat. Lalu itu sudah cukup. Kemudian kita memasuki sesi refleksi ya, dari pendampingan individu kita yang sudah kita lakukan pada siang hari ini. Refleksi panjenengan terhadap pendampingan individu kita ini atau bagaimana perasaan panjenengan setelah melakukan pendampingan individu kita ini? Perasaannya senang Bu Nur. Ternyata apa yang saya lakukan mendapat hubungan baik dari Bu Nur ini juga sedikit menguatkan saya. Saya juga dapat banyak pelajaran dari apa yang Bu Nur sampaikan, baik itu lewat Zoom meeting atau lewat pesan pribadi, banyak membantu. Kedepannya akan terus saya terapkan apa yang sudah saya dapatkan. Kemudian yang sudah baik dari pendampingan individu kita ini kira-kira tidak apa? Yang sudah baik dari saya, dari pendampingan individu kita ini. Dari pendampingan ini sudah baik menurut apa ya? Ya, kemudian yang perlu ditingkatkan Bu apa?
yang perlu ditingkatkan yaitu tadi Bu, berkaitan dengan kolaborasi tadi. Kerjasama. Kerjasama betul. Saya kira saya itu sudah berkolaborasi, tapi ternyata itu ya belum maksimal kolaborasinya. Iya. Baik itu dengan rekan sejawat atau orang murid juga. Ya, 1 bulan lagi kita bertemu Bu Indah untuk melakukan pendampingan individu 4. Jadi pendampingan individu 4 panjenengan itu saya akan mengobservasi panjenengan dalam proses pembelajaran kegiatan belajar mengajar. Jadi panjenengan menyiapkan sebuah RPP maupun modul ajar ya, yang terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi, KSE, kemudian juga budaya positif. Itu pun nanti jenengan durasinya 2 jam. Jadi sebelum kita melakukan pendampingan individu 4 besok ya, bulan depan itu panjenengan bisa mengirimkan modul ajar yang panjenengan akan tampilkan untuk kegiatan belajar mengajar yang akan saya observasi. Nanti saya revisi kalau ada butuh revisi, kalau tidak ada nanti saya kembalikan ke panjenengan. Siap. Terima kasih Bu Indah atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu panjenengan, dan juga terima kasih meluangkan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.